Selamat siang, sahabat Kas TV. Hadir lagi di channel ini. Semoga sahabat semua diberi kesehatan, dilimpahkan segala urusannya dalam hal mencari rezeki, dipermudah dalam kesulitannya. Semoga sahabat semua tetap berjalan dan melakukan aktivitas yang positif. Jadi sahabat semua, hari ini kita coba untuk menjelaskan tentang anggur yang ada sahabat menanyakan, kok sulit membuahkan anggur? Artinya begini. Pertama, untuk membuahkan anggur itu bisa juga tergantung suasana, lingkungan, umur tanaman, dan varietas. Dan di sini yang sudah kita buahkan tidak berbuah maksimal ya. Ini hanya tutorial saja yang saya lakukan. Bagaimana sih membuahkan anggur yang mudah? Jadi untuk menghasilkan buah yang maksimal seperti video-video saya yang sebelumnya itu harus adalah persiapan khusus, yaitu dalam perawatan tanaman mulai dari pemupukan dan penyemprotan fungisidanya dan pestisidanya itu tetap dilakukan agar tanaman ini sehat. Jadi jika sehat, tanaman ini cukup nutrisi dalam proses pembentukan buah, tentunya nanti akan mengeluarkan bunga yang besar. Dengan bunga yang besar tentunya pasti akan menjadi anggur yang lebat tentunya. Tentu saja seperti ini ciri-ciri cabang yang akan disiapkan seperti ini, bisa dilihat. Setelah daunnya terbentuk sudah besar-besar, itu tunas-tunas airnya dibuang dan dihentikan seperti ini. Jika tanaman sini sudah tua ataupun daunnya sudah mulai lebar tebal, maka lakukan pembuangan daun saja di sini ataupun pemotongan seperti video saya selanjutnya atau sebelumnya maksud saya. Jadi selain tanaman anggur, saya juga menanam cabai dengan kuni bekas semen. Ini jenis, kalau di sini namanya cabai caplak ya. Cabai geprek ini. Cabai geprek adalah cabai yang dia awalnya itu putih, nanti setelah masak dia oranye dan merah seperti ini. Dia lebih pendek, beratnya pedas. Sedangkan caplak itu seperti ini, dia lebih panjang. Ini di 3 cm bahkan lebih. Pokoknya panjang-panjang seperti ini. Mudah berbuah dan sudah beberapa kali panen di sini. Dan tanaman ini cukup tahan lama dibandingkan tanaman melon atau semangka. Dari sini nih panjang, soalnya mutar beberapa kali putaran ini, artinya saya rambatkan di sini terus berbuah. Intinya ya diserbuk lah, dibantu serbuk, dikawinkan dengan bunga-bunga jantan ini, dibuang kelopaknya, langsung ditempelkan saja di bunganya ini, maka nanti bunga jantannya tidak gugur jadi buah. Inilah prosesnya, dia ngering tapi buahnya tidak mengkuning, tetap normal. Ini jadi dia. Jadi sahabat semua, ingin saya jelaskan di video ini untuk sahabat semua yang menanam anggur, yang pernah mengikuti channel saya dari awal, channel Kas TV, di mana video saya jauh-jauh hari di tanaman anggur, bisa sahabat semua lihat. Ingin apa saja bisa sahabat tinggal ketik Kas TV, ketik apa yang dibutuhkan, itu videonya ada. Jadi karena banyaknya itulah semua tutorial yang saya coba bantu sesuai pengalaman saya selama 5 tahun, berbagai rintangan ataupun cobaan tentang anggur, di mana dia tanaman ini masa-masa produksi, masa persiapan, masa dari awal, dan medianya itu semua lengkap, semua ada.
Jadi sahabat semua, jika sahabat semua juga mengikuti hal yang sama seperti saya lakukan dari awal membuat video ini, namun hasilnya tidak maksimal atau tidak sesuai, berarti sahabat itu tidak cocok di tanaman anggur. Yang artinya mungkin sahabat harus melakukan cara lain yang harus sahabat semua lakukan agar menjadi nilai tambah. Jadi anggur ini buat saja sebagai pembuang ataupun memanfaatkan waktu yang terbuang, waktu sisa sebagai hobi saja. Jadi di anggur ini tidak bisa kita harapkan sepenuhnya, kecuali mereka-mereka yang memiliki dana besar, lahan luas, dengan tenaga ahli dan profesional mungkin bisa. Tapi sejauh ini dari awal saya menanam anggur ini bersama teman-teman dan senior-senior, itu tidak ada yang pernah menghasilkan maksimal dalam produksi buahnya. Karena apa? Setiap tahapan yang dilalui itu membutuhkan kerja yang ekstra ataupun pengalaman, karena setiap tanaman yang ditanam itu berbeda-beda dari jenisnya. Tidak seperti yang di luar negeri sana, mereka itu menanam dengan anggur yang satu jenis atau 2 varietas saja, yang mereka sudah paham dari bobot buahnya, hasil produksinya, dan cara penanganannya. Itu mereka sudah paham. Sedangkan kita di sini semua tanaman atau jenis anggur kita tanam, yang mengakibatkan saling timpa tindih dalam penanganan hama dan penyakit bergantian terus. Karena apa? Mungkin kalau ibarat manusia itu gennya ataupun golongan darahnya itu berbeda-beda, dari ketahanan ataupun tingkat rentannya terhadap virus dan penyakit itu beda-beda. Jadi sebenarnya kalau ilmu triknya itu, setahu saya yang saya alami, itu jangan terlalu banyak menanam varietas ataupun terlalu banyak menanam jenis. Cukup 1 atau 2 saja tanaman yang benar-benar mudah dibuahkan, yang pasti berbuah dan pasti menghasilkan. Kedua, jika kita melakukan produksi massal, tentu daya tampung ke masyarakat juga masih sulit, karena harga yang harus kita tawarkan itu tinggi sesuai dengan perawatan ataupun perlakuan yang kita lakukan pada anggur kita. Jadi sulit untuk mengimbangi anggur-anggur dari luar yang mereka itu masih bisa menjual harga di bawah harga anggur kita, dan mereka berskala besar, sulit untuk kita imbangi. Artinya dalam pemasarannya, produktivitasnya itu masih sulit, karena skala hobi dan skala produksi itu tentunya beda. Sedangkan di luar negeri itu skala produksi dengan skala luas, sedangkan kita coba-coba. Tapi untuk membuang waktu yang luang itu bisa, tapi untuk suatu yang kita harapkan ingin lebih dengan kemampuan ataupun pengalaman kita yang masih sedikit, saya harap jangan berlebihan di anggur ini. Tentu nanti bisa mengecewakan. Secukupnya saja untuk hobi dan koleksi. Mungkin untuk menambah estetika usaha kita di bidang kuliner ataupun tempat tongkrongan, itu bisa, tempat wisata itu bisa, mungkin kita lakukan tanaman anggur ini sebagai penambah daya tarik wilayah usaha kita. Tapi untuk produksinya saya rasa berat. Itu kalau yang di channel-channel ngomong gini-gini gitu, saya rasa itu tidak sesuai dengan faktanya. Saya sudah 5 tahun melakukan hal eksperimen di anggur ini, berbagai jenis, ada sekitar 40 varietas saya lakukan, dan ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang tahan, ada yang tidak, dan semua tanaman mempunyai kelemahan masing-masing. Jadi tanaman yang mudah ya tanaman yang varietas lawas, itu sangat mudah seperti ini. Tidak pernah saya lakukan perawatan khusus, tidak pernah saya semprot, tidak pernah saya pupuk dengan pupuk yang konsisten. Kapan saja saya ingin pupuk,
dan tidak pernah saya semprot, makanya ada jamur seperti ini. Namun saya tahu cara mengatasinya. Untuk membuahkan saja saya bisa dan mudah. Seperti potas pucuk itu pasti buah, tapi untuk menghasilkan buah yang maksimal bukan potas pucuk. Tentu ada perlakuan khusus dengan cara pemberian pupuk yang rutin, yang kandungan P dan K-nya tinggi, lalu dirawat daunnya agar tidak rusak, karena di situ juga akan terbentuk makanan yang diolah oleh daun melalui fotosintesis dan disebarkan ke tanaman. Di situ juga akan nantinya sebagai tenaga untuk penyimpan nutrisi di cabang tersier, di mana cabang itu cabang yang akan menghasilkan buah. Jadi untuk di Indonesia ini sulit-sulit gampang dan gampang bagi yang tahu. Jadi selain ini saya punya kesibukan lain yang saya coba beralih dari anggur. Artinya di anggur ini mungkin saya sudah cukup memberitahu ke sahabat semua. Semoga apa yang saya kasih ke sahabat semua, info-info yang membantu tentang anggur ini bermanfaat. Jadi saya sudah mempunyai aktivitas lain selain ini, yaitu peternakan di bidang domba ya, artinya di peternakan penggemukan, breeding dan fattening, serta ayam kampung yang saya kembangkan. Nanti sahabat semua ingin melihat cara proses dari awal, bisa dilihat video setelah ini. Mungkin ini video terakhir tentang meliput anggur ya. Namun sahabat semua ingin menanyakan tentang anggur, tanya saja. Jika saya membuat video tentang ayam, tanya saja di kolom komentar. Tentu tetap saya jawab sesuai pertanyaan yang sahabat ingin sampaikan. Jadi sahabat semua yang ingin mencoba beternak ayam atau domba, itu nanti bisa saya beri dari awal videonya. Nanti kita coba liput, kita buat pakan sendiri sebagai pakan racikan yang sedikit mengurangi biaya tapi bisa menghasilkan nilai lebih dan produktivitasnya sangat baik. Jadi nanti sahabat semua bisa mengikuti video dari awal setelah ini. Bagi sahabat yang ingin berternak domba ataupun ternak ayam, atau yang sudah punya ternak domba selain tanaman, itu bisa saling mengisi, saling belajar. Dan ayam mungkin nanti kotorannya ataupun komposnya itu bisa kita lakukan pemupukan untuk tanaman di sini. Jadi semua saling sinergi, saling membutuhkan, saling kerjasama, di mana kotoran tadi bisa kita aplikasikan sebagai pupuk, dan mungkin hasil-hasilnya ini bisa kita manfaatkan, kita olah sendiri. Bagaimana semua kita lakukan dengan organik agar makanan yang kita makan itu sehat, buah yang kita konsumsi sehat, ternak yang kita ternakkan, kita besarkan sehat dan menguntungkan. Jangan lupa sahabat semua, tunggu video saya selanjutnya tentang peternakan. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.